Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AY Channel, ketemu lagi kita baru beberapa hari yang lalu melewati tanggal 22 Juni. Tanggal 22 Juni ini ada hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tanggal 22 Juni adalah hari dari kesepakatan berbangsa dan bernegara kita. Titik temu para tokoh-tokoh bangsa kita. Pada tanggal 22 Juni itu adalah hari konsensus nasional kita. Yang pertama, apa hari itu adalah hari ditandatangani 22 Juni itu, hari yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Banyak sekali orang yang gagal paham, bahkan tidak memahami hakikat dari Piagam Jakarta itu sendiri. Kadangkala Piagam Jakarta dipelintir, ya kan, sedemikian rupa seolah-olah itu adalah keinginan umat Islam ingin mendirikan negara Islam, seolah-olah Piagam Jakarta bukan bagian dari mata rantai perjuangan dalam rangka yang disebut negara proklamasi tersebut. Oleh karena itu mari kita akan membahas tentang Piagam Jakarta. Tentunya sebelum kita membahas Piagam Jakarta ini, sama-sama kita ketahui ada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI melakukan sidang. Jumlah anggota BPUPKI ini lebih kurang adalah 69 orang. 69 orang mereka bersidang pada waktu itu di Jakarta. 69 orang itu untuk merumuskan gerangan undang-undang dasar atau dasar negara nanti kalau kita merdeka. Karena ini bulan Juni, kita baru merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sidang BPUPKI itu terdiri dua fase. Fase pertama dimulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Fase kedua dimulai tanggal 10 sampai 17 Juli. Pada fase pertama tadi, sebagaimana kemukakan tadi, dari 69 anggota BPUPKI tersebut adalah 32 orang yang berbicara. Pada hari pertama yang menggagas pada tanggal 29 Mei, pada hari pertama tersebut Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei itu sudah menyebut butir-butir dari dasar negara tersebut. Yang pertama Pancasila versinya Muhammad Yamin. Kita coba lihat, kita coba bandingkan. Nanti ada versinya Muhammad Yamin, nanti ada versinya Supomo, dan ada versinya Piagam Jakarta yang disepakati bersama tersebut. Yang pertama adalah versi yang Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu menyatakan 5 sila itu. Sila pertama adalah pri kebangsaan. Sila kedua adalah pri kemanusiaan. Sila ketiga adalah pri ketuhanan. Sila keempat pri kerakyatan. Sila kelima adalah kesejahteraan rakyat. Jadi itulah Pancasila menurut versinya Muhammad Yamin yang dipidatokan pada tanggal 29 Mei. Pada tanggal 31 Mei, Supomo juga berbicara juga. Supomo bicara tentang sila-sila tersebut. Coba kita lihat versinya Supomo pada tanggal 31 Mei. Yang pertama adalah sila pertama kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, sila keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat pidatonya Bung Karno tanggal 1 Juni. Tadi sebagaimana saya kemukakan, pada 1 Juni itu yang berpidato tidak hanya Bung Karno. Yang berpidato itu adalah 5 orang. Satu diantaranya adalah Bung Karno. Coba kita lihat Pancasila menurut versinya Bung Karno yang dipidatokan pada tanggal 1 Juni tahun 1945 tersebut. Satu, sila pertama kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Ini sama dengan Supomo. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Ini beda dengan Supomo. Supomo adalah persatuan dan kesatuan, sila ketiganya. Bung Karno mufakat dan demokrasi. Sila keempat kesejahteraan sosial, sama dengan Supomo. Sila kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Itu pidatonya Bung Karno. Pidato Bung Karno 1 Juni ini sudah tidak lagi dipakai oleh Bung Karno, sudah tidak lagi dikemukakan oleh Bung Karno pada tanggal 22 Juni. Ini sudah hilang. Baik pandangannya Muhammad Yamin, Supomo, Pak Soekarno, dan paham-paham yang lain yang dikemukakan oleh the founding father kita atau the founding parents kita, ditemuin kesepakatan. Apa kesepakatannya yang disebut dengan Piagam Jakarta atau alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar itu? Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ditandatangani, Piagam Jakarta ini ditandatangani oleh 9 panitia 9 tadi yang sudah kita sebutkan tadi, ditandatangani oleh Bung Karno, ditandatangani oleh Bung Hatta, ditandatangani oleh Mr. Muhammad Yamin, ditandatangani oleh Ahmad Subarjo, ditandatangani oleh Agus Salim, ditandatangani oleh Abdul Kahar Muzakkar, ditandatangani oleh Wahid Hasyim, dan ditandatangani oleh Abi Kusno Cokro Susono dari kalangan Islam, dan ditandatangani oleh Mr. A.A. Meramis. 9 orang tersebut yang tadi sudah kita kemukakan juga dibawa kepada sidang BPUPKI yang kedua, walaupun akhirnya ada perdebatan, ada gugatan, tapi akhirnya bulat seluruh anggota BPUPKI itu menerima Piagam Jakarta. Itulah yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar kita tahun 1945 di alinea keempat, sampai pada tanggal 17 Agustus sore, baru berubah pada tanggal 18 Agustus pagi. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berganti, dicoret 7 anak kalimat menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Titik komprominya itulah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Apa itu Piagam Jakarta? Sesungguhnya Piagam Jakarta itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang sekarang sudah berlaku, cuman ada 7 anak kalimat di alinea keempat yang dihilangkan seperti itu. Nah, coba kita lihat apa Piagam Jakarta yang disepakati itu. Piagam Jakarta yang disepakati itu adalah naskah teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Di alinea keempat itu bisa mari kita baca apa itu alinea keempat itu. Alinea 4 itu, ya, kemudian daripada itu untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan dengan, jadi susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Piagam Jakarta adalah disebut ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Inilah gentle agreement, inilah kalimatus syawak kalau ayahanda Muhammad Nasir menyatakan seperti itu. Kalau Muhammadiyah mengaturkan Darul Sahadah, negara kesaksian. Ini adalah kesepakatan kita. Ini adalah kompromi yang telah kita konsensus yang dilahirkan oleh anak-anak bangsa. The Founding Fathers kita, bukan The Founding Fathers kan, karena di dalam anggota BPUPKI ada juga perempuannya. Jadi The Founding Fathers kita, ini kesepakatan yang merumuskan itulah di Piagam Jakarta, diterima ini. Tapi memang setelah tanggal 22 Juni itu, ya kan, kita mengalami reses. Maka sidang-sidang tersebut, pembahasan itu 22 Juni, setelah itu reses. Masuk lagi sidang itu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hasil kesepakatan ini yang disebut dengan kesepakatan suci, yang disebut ini pengorban yang terbesar, kesepakatan yang besar yang dikemukakan oleh Bung Karno. Karena Bung Karno adalah ketua panitia 9 tersebut. Pada waktu setelah reses sidang lagi, ini coba kesepakatan ini diganggu gugat lagi. Kesepakatan Piagam Jakarta yang ada di alinea pembukaan Undang-Undang Dasar kita alinea keempat dipersoalkan kembali oleh anggota BPUPKI, yaitu saudara Latuh Hari-Hari. Saudara Latuh Hari-Hari dengan beberapa orang mempersoalkan, tapi Bung Karno tampil ke depan bahwa ini adalah hasil semua, ini adalah kompromi terbesar, dan kalangan Islam akhirnya kalau ini juga dipersoalkan, maka kami akan kembali kepada tuntutan kami yang awal, yaitu Islam menjadi dasar negara. Jadi setelah itu perdebatan, Bung Karno melakukan pendekatan dari sebagai akhirnya Piagam Jakarta diterima bulat oleh anggota BPUPKI yang berjumlah lebih kurang 69 orang tersebut. Maka disahkanlah, diketuklah yang disebut Jakarta Charter tersebut dalam sidang pleno BPUPKI tersebut. Dan itu berlaku sampai kita memproklamasikan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Tapi sayang, seharusnya memang teks pembukaan ini yang harus dibacakan pada waktu proklamasi. Tapi sayang, sekali lagi kalau kita mau jujur, sayang yang dibacakan bukan teks
pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah seperti yang harusnya dibaca, tapi diganti teks proklamasi. Maka kita bisa lihat teks proklamasi itu dibuat, ya kan, dibuat ketika dicoret-coret, ada kata-kata coret-coret oleh Bung Karno, maka disebut dengan teks proklamasi tersebut. Tapi ya itu sudah realitas historis, sebuah fakta sejarah yang tidak mungkin kita membalik lagi ke belakang. Itu adalah fakta sejarah yang sudah terjadi pada tanggal 17 Agustus. Berlaku Piagam Jakarta sampai sore hari. Sore harinya, ini sore harinya. Sore harinya Bung Hatta di kediamannya didatangi, konon katanya. Walaupun ini menjadi wilayah kajian akademisi, kajian ilmiah apa betul, ya kan? Yang datang itu adalah utusan Indonesia Timur yang menyatakan, atau melalui Laksmana Maida yang menyatakan kalau 7 anak kalimat yang ada di alinea keempat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disebut dengan Piagam Jakarta itu masih ada, yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kami akan melepaskan diri, kami akan memisahkan diri dari Indonesia yang baru merdeka. Kita merdeka dari penjajahan belenggu, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang. Sore harinya sudah ada ancaman terhadap negara Indonesia tersebut, yaitu kawan-kawan, saudara-saudara kita yang katanya dari Indonesia Timur ingin memisahkan diri. Kalau 7 anak kalimat yang hasil, bukan hasil dari kalangan Islam, bahwa itu hasil kesepakatan 69 orang anggota BPPKI, hasil 69 hasil kesepakatan yang digugat lagi. Tapi Bung Hatta menyatakan, oke, saya akan bawa ini karena ini hasil adalah hasil kesepakatan yang sudah dituangkan, hasil musyawarah yang sudah berbulan-bulan, hasil yang berminggu-minggu berdebat semikian rupa, yang hasil temunya adalah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea ke-4 yang dikenal dengan Piagam Jakarta tersebut. Tapi sayang kalau kita lihat literatur fakta historis sejak original, Bung Hatta memang tidak bertemu dengan 4 kalangan Islam. Siapa 4 kalangan Islam tadi? Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakkar, terus Abi Kusno, dan Agus Salim, karena mereka semua tidak ada di Jakarta. Yang ditemukan adalah Mr. Kasman dan Tengku Muhammad Hasan. Dengan berat hati kesepakatan yang telah disepakati bulat tersebut demi mempertahankan kemerdekaan, demi mempertahankan kebangsaan kita, hasil yang disepakati. Coba lihat pada teks-teks perubahan itu, apakah ada peran Bung Karno? Tidak ada. Bung Karno justru mempertahankan, karena itu hasil karya Bung Karno dan kawan-kawan, hasil karya 9 orang, tapi melobi Bung Hatta mereka. Tapi akhirnya kalangan Islam mengikhlaskan, ya kan, memberikan hadiah kembali, ya kan, mengikhlaskan, tidak lagi menuntut dasar negara Islam. Ada kesepakatan yang dalam Piagam Jakarta yang dikatakan adalah konsensus bersama, konsensus besar pertama bangsa Indonesia ini. Tapi pada tanggal 18 Agustus dengan keprihatinan yang cukup dalam, akhirnya golongan Islam menerima, dicoret dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ada implikasinya, dicoretnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Pasal syarat presiden juga yang sebelumnya adalah warga negara Indonesia asli dan beragama Islam itu pun dicoret. Artinya sudah tidak ada hak-hak privilege lagi bagi kalangan Muslim, ya kan, siapapun warga negara tadi untuk maju menjadi presiden. Jadi kembali lagi kepada topik kita, tanggal 18 Agustus yang tadi yang disebut Piagam Jakarta atau pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat itu dicoret, diterima. Piagam Jakarta bagian dari proses sejarah kita, bagian dari integral Undang-Undang Dasar kita sekarang ini, konstitusi kita sekarang. Terima kasih, kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.